Manchester City penuh ambisi. Beranjak ke final Piala Dunia antar klub 2023 setelah kemenangan cemerlang atas Urawa Reds. Tidak hanya mengejar gelar perdana di turnamen ini, City dan Pep Guardiola berada di ambang menyempurnakan koleksi trofi mereka, menguasai Eropa dan mempertegas dominasi tim Eropa di panggung global. Dalam pertarungan melawan Fluminense, City tidak hanya mengejar gelar, tetapi juga menciptakan sejarah baru dengan potensi menyatukan semua trofi yang mungkin ada. Yuk simak rangkuman ulasannya sebagai berikut. Manchester City melangkah kuat ke final Piala Dunia antar klub 2023. Pada Rabu dini hari 20 Desember 2023, Manchester City berhasil mencetak kemenangan gemilang dalam laga semifinal Piala Dunia antar klub 2023. Pertandingan yang berlangsung di King Abdullah Sports City melibatkan The Citizen dan Urawa Reds dengan hasil akhir skor telak 3-0 untuk keunggulan Manchester City. Gol pembuka terjadi pada akhir babak pertama. Marius Højbjerg menjadi sosok yang tak terelakkan dalam membuka pesta gol bagi The Citizen. Babak kedua menjadi panggung bagi dua pemain kunci Manchester City, Mateo Kovacic dan Bernardo Silva. Kovacic mencetak gol pada menit ke-52, menyusul dengan gol yang diukir Silva pada menit ke-59. Kedua gol ini tidak hanya menambah keunggulan, tetapi juga menyegel nasib Urawa Reds dalam pertandingan tersebut. Pertandingan ini menegaskan dominasi yang kokoh dari Manchester City. Tidak hanya dalam penguasaan bola, tetapi juga dalam klinisitas dalam mengeksekusi peluang. Kemenangan ini membawa The Citizen melangkah kuat ke final Piala Dunia antar klub 2023. Dan kini mereka siap untuk menghadapi tantangan berikutnya dalam perjalanan menuju gelar bergengsi ini. Manchester City versus Fluminense, puncak pertarungan di final Piala Dunia antar klub 2023. Setelah melibas Urawa Reds dalam semifinal, Manchester City, juara Liga Champions Eropa musim lalu, telah memastikan diri untuk bertarung di final Piala Dunia antar klub 2023. Kemenangan telak mereka membawa tiket menuju partai puncak, di mana mereka akan berhadapan dengan Fluminense. Fluminense yang diperkuat oleh Marcelo berhasil melaju ke final setelah mengalahkan Al Ahly dalam pertandingan sengit di semifinal. Kini, kedua tim siap mengukir sejarah baru di King Abdullah Sports City pada Sabtu 23 Desember 2023 pukul 01.00 WIB. Dalam laga yang diantisipasi banyak peminat sepak bola global, pertarungan antara Manchester City dan Fluminense akan menjadi panggung bagi kekuatan dan keterampilan terbaik dari kedua tim. Final ini menjanjikan tensi tinggi dan momen epik sebagai penentu siapa yang akan memegang gelar juara Piala Dunia antar klub 2023. Selamat menanti serunya duel seru di partai puncak. Manchester City menuju sejarah gemilang di final Piala Dunia antar klub 2023. Kepastian Manchester City melangkah ke final Piala Dunia antar klub tidak hanya menciptakan kegembiraan di kalangan penggemar, tetapi juga membuka pintu menuju sejarah gemilang bagi The Citizen. Gelar ini bukan hanya sebuah pencapaian, tetapi juga menjadi sebuah privilege besar bagi klub yang meraih gelar Liga Champions Eropa musim lalu. Trofi Piala Dunia antar klub akan melengkapi sukses treble winner musim sebelumnya, menegaskan dominasi Manchester City dalam kompetisi tingkat klub. Selain menjadi puncak dari kesuksesan tahun ini, trofi ini akan membuat Manchester City merajut secara dominasi tim Eropa di Piala Dunia antar klub. Sejak tahun 2012, tim-tim Eropa seperti Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Bayern Munchen, dan Chelsea secara bergantian memenangkan trofi ini, menjaga keanggunan dan kehebatan sepak bola Eropa. Kini giliran Manchester City untuk mempertegas dominasi tersebut sebelum format Piala Dunia antar klub berganti pada edisi berikutnya.
Dengan tekad dan performa yang luar biasa, The Citizen siap menjalani laga puncak dan menulis babak baru dalam sejarah klub mereka. Selamat dan semoga menjadi langkah awal menuju gelar juara. Pep Guardiola mengejar sejarah kemenangan Piala Dunia antar klub. Saat Manchester City berada di ambang sejarah memenangkan Piala Dunia antar klub, pelatih mereka Pep Guardiola juga memiliki kisah menakjubkan yang ingin diukir. Guardiola bukanlah sosok baru dalam meraih kejayaan ini, mengingat pengalamannya saat memimpin Barcelona dan Bayern Munchen. Guardiola sudah merasakan kebanggaan mengangkat trofi Piala Dunia antar klub sebanyak 3 kali selama karirnya. Kini dengan The Citizen, ia memiliki peluang emas untuk menambah 1 gelar lagi ke dalam koleksinya. Jika berhasil mencapainya, Guardiola akan mencatatkan rekor spektakuler. Ia akan menjadi pelatih yang memenangkan trofi Piala Dunia antar klub sebanyak 4 kali dengan 3 klub berbeda. Prestasi ini menjadi sebuah pencapaian luar biasa, mencerminkan keunggulan dan konsistensinya sebagai salah satu pelatih terbaik di dunia. Bagi Guardiola, kemenangan ini bukan hanya tentang trofi, tetapi juga tentang mewujudkan sejarah yang bersinar dalam dunia sepak bola. Semua mata tertuju pada laga final, di mana Guardiola berusaha memimpin Manchester City meraih gelar sejarah yang akan dikenang dalam waktu yang lama. Manchester City menuju puncak prestasi menutup lingkaran trofi. Manchester City dengan penuh tekad berada di jalur untuk menutup lingkaran prestasi dengan kemenangan di Piala Dunia antar klub 2023. Setelah meraih sukses gemilang di Liga Premier, Liga Champions, Piala FA, dan Piala Super UEFA, Guardiola melihat turnamen ini sebagai peluang untuk menutup lingkaran kecil dan memenangkan semua trofi. Dengan keunggulan yang tak diragukan, City menjadi favorit dalam pertarungan akhir pekan ini melawan Fluminense dari Rio de Janeiro di King Abdullah Sports City, Arab Saudi. Meskipun Urawa Reds menunjukkan ketahanan yang tangguh, Fluminense diharapkan memberikan tantangan yang lebih besar, merepresentasikan peningkatan kelas yang tidak dapat diabaikan. Dalam pertandingan melawan Urawa, perbedaan kelas mencuat jelas, dengan pemain-pemain seperti Alvarez, Ruben Dias, Josko Gvardiol, dan Calvin Phillips siap bertarung dari bangku cadangan. Sementara itu, Guardiola bisa memilih pemain seperti Nunez yang didatangkan dengan biaya 53 juta pound sterling dari Wolves menunjukkan kedalaman dan kualitas skuad City. Meskipun tanpa Erling Haaland dan Kevin De Bruyne, The Blues tetap tampil tangguh dan mendekati pencapaian trofi kelima dalam 1 tahun kalender. Semua mata tertuju pada pertandingan akhir, di mana City berusaha menambahkan Piala Dunia antar klub ke dalam koleksi trofi yang sudah mengesankan. Nah, bagaimana menurut Football Lover setelah melihat ulasan barusan? Jawab di kolom komentar ya.